Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Tenselikopedia. Di mana channel ini akan menyajikan berbagai macam cerita-cerita bergambar mengenai berbagai macam pembahasan, yaitu bisa tentang sejarah para sahabat ataupun cerita-cerita lainnya yang akan kita kemas dalam cerita bergambar. Kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana sahabat ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia juga merupakan salah satu sahabat yang merupakan jago dalam memanah atau juga pemanah ulung. Dan dari itu juga dia adalah salah satu sahabat yang doa-doanya selalu terkabulkan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas sejarah singkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Juhrah. Karena itu Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Juhrah atau Sa'ad dari Juhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manab yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah. Selain itu, Sa'ad bin Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, dia pernah saya dengar Rasulullah mengatakan itu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad. Sa'ad adalah seorang satria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Dan jika dia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari, Rasulullah menyaksikan suatu dari Sa'ad menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Demikianlah jadi Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talhah dan Jubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu, maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Terkisahkanlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi ibu Sa'ad ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat
tokoh mengunjam dan keluarlah kalimat yang abadi itu. Demi Allah, ketahuilah wahai bunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun. Akhirnya hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang, turunlah ayat Al-Quran terkait kisah saat ini, yaitu surat Luqman ayat ke-15 yang artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Di antara cerita kepahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang dipimpinnya sedang teradang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur, Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukan, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dikerahkan kudanya menunjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Maka berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilanda semangat pastabikul khairat, pasukan muslimin tersebut mencarikan tempat air itu. Demi melihat peperangan ini dan betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin, para musuh gentar dan ketakutan. Bahkan Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat, dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong pula. Demikianlah cerita singkat sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga dengan kisah tersebut menjadikan kita lebih beriman lagi dan terus mengingat kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa dan jangan sungkan untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bro, gak dibeli dan gak pakai bayaran ya. Nah, agar admin dapat terus semangat dalam membuat konten dan karya-karya cerita-cerita bergambar selanjutnya, dan cerita-cerita dari kalian-kalian semuanya. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.